Suasana cerah pagi hari pertama kami di Krakatau membulatkan tekad hari ini untuk menyelami bawah laut gunung vulkanik yang masih aktif ini. Setelah kemarin kita keliling-keliling daratan Pulau Krakatau dan sekarang ini bagian favorit saya, kita mau nyelam. Kita mau lihat ada apa sih di bawah laut dari Pulau Krakatau ini. Kita siap-siapnya di kapal aja yuk. Di sini ada beberapa titik yang bisa dijelajahi. Ada Rakatatua yang begitu tersohor, kemudian Batu Mandi dengan arusnya yang menantang, serta Wol Megah dengan beragam terumbu karang. Afdolnya Rakatatua jadi persinggahan utama. Kenapa? Karena disinilah lokasi moncong Krakatau besar saat memuntahkan magma dan lava dari tubuh Krakatau kala itu. Jadi misi penyelaman kami kali ini menelusuri sisa-sisa ledakan dahsyat Gunung Krakatau tahun 1883. Suasana mencekam begitu terasa kali pertama berada di antara bekas daratan Krakatau tua yang telah tenggelam ini. Dinding batuan vulkanik tersaji hingga puluhan meter ke bawah. Hanya segelintir ikan yang seliweran di depan mata. Iya, penghuni laut memang sulit bertahan hidup di tempat seperti ini karena hampir seluruh terumbu karangnya diselimuti abu vulkanik setebal lebih dari 3 cm. Belum lagi suhunya yang relatif panas, berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius. Jelas ikan jenis apapun enggan tinggal di sini. Pasir hitam dan batu apung ini merupakan saksi bisu kedahsyatan ledakan Krakatau yang sempat menimbulkan tsunami dan meluluhlantahkan sebagian Pulau Jawa dan Sumatera kala itu. Namun tak sampai 20 menit kemudian, kami pun memutuskan naik ke permukaan. Karena jarak pandang yang sangat terbatas, sekitar 1 meter saja, membuat kami tak betah berlama-lama. Mumpung cuaca masih mendukung siang itu, kami menyempatkan waktu ke titik menyelam berikutnya. Tujuan kedua yakni Batu Mandi, sisa tulang dari tubuh Krakatau purba yang masih menjulang di permukaan laut. Batuan ini semacam rahang yang patah dari kawah Krakatau lama. Arusnya bukan main, tak ada pilihan selain terjun dan langsung mengempiskan jaket selam sesegera mungkin agar tak terbawa arus dan terhempas ke batu-batu tersebut. Di bawah Batu Mandi terdapat ruang magma kosong di mana laut menerobos menjadi uap yang sangat panas. Lokasinya di dalam bagian Krakatau tua terbesar yang runtuh kala itu dan melahirkan letusan dahsyat terakhir sebelum akhirnya lenyap dari permukaan.
Kali ini kesan pertama jauh berbeda dengan Krakatatua. Di Batu Mandi beragam spesies ikan dan karang tumbuh alami dan begitu menggugah mata. Meski ribuan partikel yang disebabkan arus kencang sedikit mengganggu penglihatan kami. Varietas karang, ikan, dan sea fan di sini cukup beragam. Dan ada satu yang menarik perhatian karena langka ditemui. Lalu kami bertemu clownfish yang sedang berpacu dengan arus di kedalaman 15 meter. Mengemaskan ya. Meski tinggal sejarah, kemegahan Krakatau purba masih terpancar. Keelokan puncak gundukan anak Krakatau di atas bekas tubuh Krakatau tua yang kini tinggal kenangan di bawah laut menyadarkan kita akan kebesaran yang kuasa. Tiba jua saatnya kami berpisah dengan Krakatau. Pagi ini kami meninggalkan salah satu cagar alam warisan dunia ini yang penuh misteri dari segudang sejarah yang pernah tertoreh di dalamnya. Entah kapan anak Krakatau akan bangun dari tidurnya dan mengulang sejarah seperti ayahnya terdahulu, Krakatau purba. Kini saatnya menuju Pulau Sibesi, sebuah pulau yang dikenal dengan daerah perlindungan lautnya. Hanya sekitar 1 jam perjalanan dari Kepulauan Krakatau dengan bot bertenaga mesin 45 PK ini. Sekarang saya ada di Pulau Sebesi dan masyarakat di pulau ini memiliki DPL atau daerah perlindungan laut. Jadi masyarakat di sini membuat sendiri DPL untuk melindungi biota-biota yang ada di laut daerah sekitar. Dan nanti saya mau ketemu sama sekdesnya, tapi sekarang kita lihat-lihat dulu deh suasana sekitar kampung ini yuk. Pulau Sibesi dihuni 571 kakak dalam 4 dusun di sebuah desa bernama Kejang. Pulau ini berada di sekitar 45 km dari Pelabuhan Canti, Lampung Selatan. Sebagian besar masyarakatnya menjadikan laut dan pohon kelapa sebagai tambang emas kehidupan mereka.
Ya, selain ikan pastinya, bisa dibilang kelapa sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Sibesi. Mulai dari buahnya, daun, hingga batang kelapa dimanfaatkan secara maksimal. Kelapa jadi alternatif sumber mata pencaharian sejak hasil laut nelayan Sibesi kian menurun sejak 5 tahun terakhir. Namun warga tak tinggal diam. Kesadaran untuk menjaga ekosistem di daerah pesisir muncul pada tahun 2000 silam. Lahirlah Daerah Perlindungan Laut atau DPL yang dicanangkan masyarakat Sibesi sendiri secara swadaya. Selamat siang. Boleh duduk ya Pak ya? Silakan. Silakan duduk Pak. Ya Pak. Jadi kondisi nelayan sebelum dan sesudah adanya Dewan Perlindungan Laut ini bagaimana Pak? Sebelumnya mereka hasil tangkapnya sangat menurun. Alhamdulillah setelah 5 tahun daerah perlindungan laut kita buat, sekarang hasil tangkap nelayan kita sudah semakin bagus, perekonomian mereka juga sudah semakin meningkat, dan bisa kita lihat hasil tangkap nelayan dan kegiatan sekarang sudah pakai bubu juga, sudah tangkap ikan hias juga. Nah seperti itu sekarang ini. Jadi penasaran ingin melihat secara dekat seperti apa daerah perlindungan laut tersebut? Sesaat lagi ya. Tiba waktunya melihat secara dekat daerah perlindungan laut ala warga Sibesi. Snorkeling jadi pilihan untuk mengamati proses penyembuhan terumbu karang. Kawasan DPL berada di pesisir dengan kedalaman 2 hingga 3 meter. Program rehabilitasi ini mampu menyeimbangkan kembali ekosistem biota laut hingga 180 derajat, dari kehancuran akibat tangan jahil manusia hingga kembali pulih seperti sedia kala. Metode transplantasi terumbu karang mampu menyehatkan kawasan pesisir Pulau Sibesi. Proses pemulihan ini telah berjalan 5 tahun. Ada juga aplikasi terumbu beton atau substrat. Manfaat dan kegunaannya hampir sama dengan transplantasi. Menyempurnakan pertumbuhan terumbu karang dari yang paling rusak sekalipun. Siang itu kami memilih zona inti 1 sebagai tempat snorkeling.
ternyata di bawah sana bagus banget ya, baik yang bikinan maupun yang memang asli dari sananya. Memang di bawah tuh terumbu karangnya bagus banget, dan ikan-ikannya juga banyak banget variasinya. Afdolnya, kawasan seperti ini diciptakan di tiap pesisir pulau yang dihuni, tak lain agar ekosistem laut bisa terjaga kelestariannya. Pak, perlindungan laut tersendiri daerah. Udara sama banyak lah luka-luka lainnya.